Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri dalam video pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu Project Basic Learning. Pembelajaran berbasis project merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas sehari-hari secara nyata. Pada model pembelajaran Project Basic Learning, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah secara kolaboratif yang ditugaskan oleh guru dalam bentuk suatu proyek. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran Project Basic Learning. Pertama, mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Kedua, menyusun rencana proyek. Ketiga, membuat jadwal. Keempat, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Kelima, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Keenam, evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik pembelajaran Project Basic Learning. Pertama, berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa, atau student oriented. Kedua, berbasis proyek dalam pembelajaran. Ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Keenam, melatih berpikir kritis atau critical thinking dan kreativitas peserta didik. Ketujuh, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta didik melakukan refleksi. Adapun prinsip-prinsip Project Basic Learning, pertama, berawal dari suatu permasalahan atau pertanyaan. Kedua, otentik atau relevan. Ketiga, kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih. Keempat, self-reflection. Dan kelima, feedback. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu Inquiry Learning. Menurut Sanjaya tahun 2009, model pembelajaran Inquiry Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis, kreatif, serta mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian, adapun langkah-langkah inquiry learning. Pertama, peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Kedua, menyediakan suatu hal dalam berbagai situasi. Ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Discovery Learning. Adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Prinsip-prinsip Discovery Learning. Pertama, pemecahan masalah. Kedua, manajemen belajar mengikuti siswa. Ketiga, mengintegrasikan dan menghubungkan. Keempat, analisis dan interpretasi informasi. Kelima, kegagalan dan umpan balik. Langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Ketiga, pengumpulan data atau data collection. Keempat, pengolahan data atau data processing. Kelima, pembuktian atau verification. Dan keenam, menarik kesimpulan. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu scientific approach. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik seperti kemampuan observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data,
menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasilnya. Serangkaian hal tersebut nantinya diharapkan mampu mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis siswa. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Adapun langkah-langkah scientific approach yaitu A. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Aktivitas pembelajaran membentuk student self-concept. C. Dalam pembelajaran terhindar dari verbalisme. D. Pembelajaran memberikan ruang pada siswa untuk simulasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip dari materi yang sedang dipelajari. E. Pembelajaran mendorong terciptanya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. F. Pembelajaran meningkatkan motivasi bagi siswa dan guru, yaitu motivasi dalam pembelajaran dan mengajar. Adapun tujuan pembelajaran scientific approach yaitu A. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. B. Meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. C. Meningkatkan pemahaman konsep. D. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Dan E. Meningkatkan motivasi belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 diharapkan dapat membuka lebih lebar kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Pembelajaran abad ke-21 berfokus pada student center dengan tujuan memberikan peserta didik keterampilan berpikir di antara lain, berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreatif, serta literasi informasi. Ada lagi kemampuan yang diajarkan pada siswa yaitu citizen dan leadership. Oleh sebab itu, diharapkan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi informasi dan juga aspek kemanusiaan karena pembelajaran abad ke-21 lebih mengintegrasikan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Pembahasan terakhir yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Kemendikbudristek nomor 56/M tahun 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang direncanakan untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dibuat berdasarkan standar kompetensi lulusan. Dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Proyek ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan pada video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.